Ada apa denganmu, Inter? Inter Milan gagal menang atas Parma setelah memimpin 2 gol lebih dulu. Staf pelatih Nerazzurri akan menganalisa mengapa itu bisa terjadi. Duel Parma versus Inter digelar di Ennio Tardini, Sabtu, 5 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Inter sepertinya akan menang mudah setelah memimpin 2-0 di babak pertama lewat gol-gol Matteo Darmian dan Marcus Thuram. Namun, Inter kehilangan kendali di babak kedua dan malah bermain buruk. Alhasil, Parma bisa memaksimalkan momentum bangkit untuk mencetak 2 gol dalam rentang 9 menit dari Adrian Bernabe dan Jakub Ondrejka. Skor 2-2 bertahan hingga laga usai dan membuat Inter gagal menjauhkan jarak jadi 6 angka atas Napoli di puncak. Inter kini cuma punya 68 poin dari 31 laga, yang bisa dipangkas Napoli. Bagi Inter, ini adalah kali kedua mereka gagal menang musim ini setelah unggul 2 gol. Yang pertama terjadi Oktober lalu saat diimbangi Juventus 4-4, di mana mereka sudah unggul 4-2. Ini juga jadi pertandingan kedua di mana mereka kebobolan 2 gol dalam rentang 9 menit, setelah kekalahan 0-3 dari Fiorentina beberapa waktu lalu. AC Milan dan permasalahan kebobolan di menit-menit awal. Laga melawan Fiorentina kembali menampilkan kebiasaan buruk AC Milan. Milan musim ini kerap kebobolan di menit-menit awal pertandingan. Duel Milan versus Fiorentina dalam lanjutan Serie A digelar di San Siro, Minggu, 6 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan berjalan sengit dan berakhir dengan skor 2-2. Milan sudah tertinggal 2 gol saat pertandingan baru berjalan 10 menit. Gol bunuh diri Malik Thiaw pada menit ke-7 dan gol Moiskin 3 menit kemudian membuat tim tamu unggul 2-0. Milan memang pada akhirnya terhindar dari kekalahan dari mengamankan 1 poin. Namun, 2 gol cepat Fiorentina itu semakin menegaskan satu tren buruk Rossoneri. Milan kebobolan 4 gol di 15 menit awal dalam 4 pertandingan terakhirnya di Serie A. Opta mencatat Milan sejauh ini sudah kebobolan 8 gol di 10 menit pertama pertandingan di Serie A musim ini. Lautaro Martinez tunjukkan kekecewaan saat diganti di laga Parma Inter. Ekspresi kecewa terlihat jelas dari Lautaro Martinez saat ditarik keluar pada menit ke-65 dalam pertandingan antara Parma dan Inter. Seperti dilaporkan oleh Gazzetta It, sang kapten Nerazzurri menggelengkan kepala dan menggumamkan, tidak, dengan gigi terkatup ketika melihat nomornya muncul di papan pergantian. Tak ada gestur berlebihan atau drama dari penyerang Argentina itu, namun raut wajahnya menunjukkan rasa frustrasi dan pasrah. Bukan karena ketidaksetujuan terhadap keputusan pelatih, melainkan karena keinginan kuatnya untuk tetap di lapangan dan membantu tim mengunci kemenangan. Pergantian ini merupakan bagian dari rencana tim pelatih, yang dipimpin oleh Massimiliano Farris menggantikan Simone Inzaghi yang terkena larangan mendampingi. Lautaro memang dijadwalkan hanya bermain sekitar 1 jam untuk menghindari risiko kelelahan atau cedera, mengingat Inter akan menghadapi Bayern Munich di leg pertama perempat final Liga Champions pada 8 April. Namun, momen pergantian itu terasa pahit. Hanya 4 menit setelah Lautaro keluar, Parma berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol Ondrejka. Dari bangku cadangan, Lautaro menyaksikan gol tersebut, dengan perasaan campur aduk, sadar bahwa dirinya ingin tetap berada di atas lapangan saat momen krusial itu terjadi. Inter Milan gagal menang, Massimiliano Farris soroti keletihan pemain. Usai hasil imbang 2-2 yang diraih Inter Milan melawan Parma, asisten manajer Massimiliano Farris menyinggung betapa beratnya musim ini secara fisik dan mental bagi para pemain, apalagi setelah laga derby dan menjelang pertandingan Liga Champions. Usai gagal mempertahankan keunggulan 2 gol, jadwal padat dan tekanan fisik sepertinya mulai berdampak pada performa pemain Inter Milan. Inter memang memulai laga dengan efisien dengan membuat 2 gol di babak pertama, namun di babak kedua Parma tampil jauh lebih agresif. Dalam 9 menit, mereka mencetak 2 gol penyeimbang melalui Adrian Bernabe dan Jakub Ondrejka, membuat skor menjadi 2-2 dan bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Ini adalah pertandingan ke-46 kami musim ini dan semua itu membebani kaki para pemain. Lautaro Martinez tidak bermain selama 90 menit setelah cedera yang dialaminya. Beberapa pemain lainnya kesulitan setelah derby, ujar Massimiliano Farris kepada DAS. Kami berusaha melindungi mereka sebaik mungkin dan menghindari cedera baru. Kondisi fisik tim bahkan memaksa pergantian di babak pertama, dengan Alessandro Bastoni terlihat memakai kompres es di lutut kirinya,
Sebuah pemandangan yang membuat cemas jelang laga kontra Bayern Munich. Semoga saja tidak ada yang terlalu serius, dia salah satu pemain yang paling memotivasi kami musim ini, lanjut Faris. Tekanan jadwal menjadi tantangan besar, dan hasil imbang ini menunjukkan bahwa ketahanan fisik dan kedalaman skuad akan sangat menentukan nasib Inter di sisa musim. Bayern konfirmasi cedera Musiala dan sekarang takuti kondisi Kane. Bayern Munich mendapat pukulan berat jelang perempat final Liga Champions menghadapi Inter Milan. Klub telah mengonfirmasi bahwa Jamal Musiala mengalami cedera hamstring dan dipastikan absen. Situasi diperburuk dengan kekhawatiran atas kondisi Harry Kane, yang tampak dengan es di pergelangan kakinya usai laga Bundesliga. Pertandingan leg pertama akan digelar di Allianz Arena, sebelum kedua tim kembali bertemu dalam leg kedua di Milan pada 16 April mendatang. Musiala ditarik keluar lapangan dalam kemenangan 3-1 atas Augsburg setelah mencetak gol penyeimbang. Ia harus dibantu keluar oleh tim medis, dan berdasarkan pernyataan resmi klub, pemain internasional Jerman itu mengalami robekan otot hamstring dan diperkirakan akan menepi selama 8 minggu, menurut laporan Sky Sport. Tak berhenti di situ, Harry Kane juga menjadi sorotan. Penyerang timnas Inggris itu menyelesaikan pertandingan namun muncul di area media dengan es di pergelangan kakinya. Dalam wawancara dengan Bild, Kane mengaku. Namun, mengingat riwayat cedera pergelangan kaki Kane, keikutsertaannya dalam laga melawan Inter masih diragukan. Sementara untuk Musiala proses pemulihannya memakan 6-8 minggu. Pelatih Vincent Kompany kini dihadapkan pada daftar cedera yang mengkhawatirkan. Selain Musiala dan kemungkinan absennya Kane, Bayern juga dipastikan tidak akan diperkuat Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Hiroki Ito, Alphonso Davies, dan Kingsley Coman. Dengan kekuatan yang tereduksi di semua lini, Bayern akan memasuki duel melawan Inter dalam kondisi yang jauh dari ideal. Inter, yang tengah memburu treble, tentu tak akan melewatkan peluang untuk memanfaatkan situasi ini. Gagal kalahkan Parma, Matteo Darmian minta Inter move on. Bek Inter Milan, Matteo Darmian, meminta timnya untuk mengalihkan fokus mereka ke laga kontra Bayern Munich usai gagal mengalahkan Parma tadi malam. Hasil kurang memuaskan didapatkan oleh Inter Milan pada lanjutan Giornata ke-31 Serie A. Pasalnya, saat mereka tandang ke markas Parma di Ennio Tardini, Sabtu 5 April malam WIB, Nerazzurri hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 2-2. Pada laga tersebut, Inter sebenarnya berhasil memimpin 2 gol lebih dulu melalui aksi Matteo Darmian, 15, dan Marcus Thuram, 45. Namun, tim tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua melalui aksi Adrian Bernabe, 60, dan Jacob Ondrejka, 69. Darmian sendiri sebelumnya mengaku sangat kecewa dengan hasil ini. Meski demikian, ia meminta rekan-rekannya untuk segera mengalihkan fokus pada laga berikutnya kontra Bayern Munich di leg pertama babak perempat final Liga Champions yang akan digelar tengah pekan mendatang. Kami akan beranjak dari hasil imbang ini dan menatap masa depan dengan pola pikir yang positif, ujar Darmian seperti dilansir dari laman resmi klub. Hanya dalam waktu 3 hari, kami akan menghadapi laga krusial melawan tim yang sangat kuat, di mana kami harus membuktikan kemampuan kami ingin bersaing di setiap kompetisi, dan kami akan pergi ke Jerman untuk menampilkan performa terbaik. Kami tahu tantangan yang menanti, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dan memulihkan energi kami. Terakhir, Darmian mengaku bahagia bisa kembali ke Ennio Tardini, markas Gialloblu yang pernah ia bela selama 1 musim. Kembali ke Parma merupakan sebuah kesenangan. Saya hanya bermain di sini selama 1 tahun, namun klub dan kota ini meninggalkan kesan tersendiri bagi saya. Ini adalah tempat di mana orang-orang hidup dan bernapas dengan sepak bola. Saya mendoakan yang terbaik untuk mereka.